Shalom. Selamat sore saudara semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semangat. Kalau kita semangat. Haleluya. Sebelum kita mulai dari kita sudah ada ini kami sebelum kita mulai, kami mengundang teman-teman yang di belakang, isi bangku-bangku yang di depan. Kalau yang di belakang, itu bangku-bangku yang di depan dulu, dan di belakang. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai dengan kita di kami mengundang teman-teman dari ada kemudian di depan. Haleluya, bersyukur Allah yang besar.
Allah kita penguasa, apa yang menjaga kehidupan manusia dengan maaf. Patutlah kami mengucap syukur atas segala perkara yang Tuhan buat dalam hidup. Sejak terbitnya matahari, kami menikmati kasih dan anugerah. Kami melaksanakan aktivitas berupa sore hari ini. Pemuda remaja wilayah 1 Timur. Kami akan berdukung di tempat ini. Haleluya, memuji dan memuliakan Tuhan baik dalam kehidupan. Dalam ibadah mulai membuka ketenangan sampai akhir biarlah terjadi. Apakah Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak? Yakin dan percaya bahwa Bapak Tuhan tadi. Kami butuh firman Tuhan saat ini, Pak. Biar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Tuhan. Berbahagia. Bila terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih atas puji nama Tuhan. Kami bersyukur kami. Syukur dari syukur dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi ada haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Walaupun cuaca kita hari ini tidak bersahabat dengan kita, tetapi dia mulai juga kita. Kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak muda yang perkasa, anak-anak muda yang luar biasa. Untuk itu di sore hari ini, jangan lupa berhenti bersama kita dan gereja kita. Tapi mari kita membawa dalam bersama kita. Saat di sore hari ini kita adalah satu di dalam Tuhan. Untuk itu kami ingin kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan demikian itu pujian. Satukan hati kami dan kita memberikan salam setinggi dan Tuhan. Katakan Tuhan dari Tuhan setiap kehidupan. Haleluya.
pemuda dan remaja, pemuda yang laki-laki untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika bergandengan tangan seluruh laki-laki, pemuda.
Tuhan sore hari ini. Kita akan nyanyikan itu pujian hari ini, hari Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus menyiapkan hari ini, dan hari ini setiap kita komplain dan remaja melihat satu yang begitu. Kalau kita berada di sore hari ini, kita percaya itu semua akan kebaikan Tuhan. Kalau kita melakukan segala kesibukan, kalau kita berpindah dengan kita berjasa kita adalah orang yang telah muncul untuk semua Tuhan baik dalam hidup. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, pemuda remaja bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, pemuda remaja bilang haleluya. Kalau saya bilang haleluya puji Tuhan, semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sore hari ini saya berdiri ini mendadak ya. Saya baru ditelepon untuk karena hamba Tuhan yang sudah ditunjuk oleh pemuda tidak hadir karena cuaca yang buruk sehingga tidak hadir, dan cukup kali saya tidak ke kota atau laksanakan aktivitas. Kalau seandainya saya laksanakan aktivitas, mungkin hari ini pasti pelayanan dikendalikan oleh seluruh pemuda. Tapi puji Tuhan, Tuhan aku sehingga hari ini saya sudah jalan kemana-mana dan saya tetap fokus siapkan tempat ibadah untuk kita memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini saya sudah khotbah yang panjang. Khotbah ini khotbah singkat, tapi jika Tuhan izinkan bisa 1 jam, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mengalir saja. Oleh sebab itu kita akan segera level firman Tuhan dalam Yosua pasal 1. Kita akan baca pada ayat yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak buat pemuda yang sore hari ini mempercayakan saya untuk melayani atau menyampaikan berita firman Tuhan buat generasi muda di wilayah Satu Nabire Timur. Terima kasih Pak Ketua Pemuda Wilayah, Sekretaris dan Bendahara, bahkan juga seluruh ketua-ketua pemuda jemaat yang ada di wilayah Satu Nabire Timur. Hujan ini tidak menjadi penghambat buat kita. Amin. Ya. Tetapi hujan ini akan membawa kita untuk tetap masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita masih berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sekali lagi 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dipersilakan pemuda remaja duduk kembali. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan ini adalah demonstrasi Tuhan ketika orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan ini perjalanan yang sulit, perjalanan yang merepotkan, sehingga Musa yang telah diutus oleh Tuhan agar pergi melepaskan bangsa ini dari perbudakan tanah Mesir waktu itu. Dan waktu bangsa Israel ini telah menduduki tanah yang disebut dengan mereka merebut tanah Kanaan. Sebelum mereka merebut tanah Kanaan, Alkitab menceritakan bahwa dalam usia 120 tahun Musa menghembuskan nafas terakhir. Dan juga Alkitab menjelaskan bahwa Yosua ini
adalah seorang muda yang setia waktu bangsa Israel ini di dalam perjalanan, dan Tuhan melihat kesetiaan dari Yosua. Amin. Itu sebabnya Yosua ini tidak sekedar menjadi pemuda yang hebat, tidak sekedar dia adalah pemuda yang dipercayakan oleh Tuhan atau oleh Musa, tetapi dia adalah orang yang hidup taat kepada Musa. Amin. Oleh sebabnya itu Tuhan mengutus Yosua, atau Tuhan suruh Yosua untuk menggantikan Musa ini karena Musa sudah mati. Haleluya. Ya, Tuhan tidak bisa mengutus Kaleb atau orang-orang yang lahir dalam perjalanan itu. Tetapi tepat bagi Tuhan adalah Yosua. Amin. Karena Yosua hidup taat. Yosua adalah orang kepercayaan Musa. Yosua adalah abdi Musa yang memang benar-benar Musa percaya pada dia. Bapak Ibu sudah pemuda remaja yang dikasih oleh Yesus. Ya, sekarang ini kalau kita lihat ada presiden, pasti ada sekretaris, ajudan presiden. Kalau ada gubernur, ada ajudan dari gubernur. Ada bupati, pasti ada ajudan. Lalu Yosua ini posisinya seperti apa? Yosua ini juga memiliki peranan penting terhadap Musa. Sehingga dari sekian generasi muda waktu itu, dari ribuan generasi muda waktu itu, hanya satu orang yang terpilih, yaitu Yosua. Oleh sebab itu, ketaatan itu merupakan atribut bagi generasi muda. Amin. Itu bukan ganteng saja. Itu bukan cantik saja itu menjadi nilai tambah bagi kita. Tetapi yang terpenting itu Tuhan nilai ketaatan kita. Tuhan nilai kesetiaan kita. Kalau saya baca ayat ini atau firman Tuhan cerita ini, saya merenungkan bahwa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu sulit. Haleluya. Kalau kita melayani di kota itu enak sekali. Dan saya di Nabire ini tidak ada tantangan yang besar, berat untuk saya. Mau di Toko Berika, mau di Kamar Sanoka, mau di mana, karena ada suku yang berat untuk saya. Karena memang saya sudah terlatih. Haleluya. Iya. Saya sudah terlatih. Kita lari dengan perahu, berhenti kita jalan di hutan mangrove itu, hutan bakau itu, berkilo-kilo. Selesai itu masuk di dusun-dusun lagi, di rawa-rawa sagu lagi, duri-duri sagu, lintang, nyamuk, lalat bati. Selesai baru kita sampai ke kampung berayaan. Jadi untuk Nabire ini tidak ada yang susah untuk saya. Untuk artinya dalam pelayanan. Semua kita pakai motor tiba di tempat pelayanan. Haleluya. Tapi hari ini generasi muda malasnya minta ampun. Amin. Iya. Tuhan hanya minta ketaatan dalam diri kita. Tuhan hanya minta kesetiaan. Hujan itu bukan penghambat bagi kita. Saya tinggal di SP5. Kalau yang pernah sampai Bapak SP5 Jalur 3. Mau pergi pelayanan, mau kembali, mau saya pengatur ibadah. Jadi saya harus duluan ke tempat ibadah. Lalu anak-anak ini kok gendong dia. Saya harus taruh di leher ini. Mama gembala harus gendong dia. Kaki jalan di bawah pohon. Tapi kadang dayung. Nah hari ini kalau ada jalan-jalan orang yang enak ke sepeda. Pelayanan itu sangat susah. Sehingga ketika saya baca firman Tuhan ini, artinya Yosua memberikan teladan bagi kita sebagai orang muda. Saya tidak pernah berpikir bahwa dan tidak pernah punya angan-angan ke depan bahwa nanti seperti hari ini saya bisa menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak suka jadi gembala.
Saya paling benci dari gembala. Karena memang saya tinggal di pastori, saya tahu keadaan di pastori. Saya tahu keadaan penderitaan seorang gembala itu apa. Sehingga saya paling tidak suka untuk jadi gembala. Itu komitmen. Tapi akhirnya saya jadi gembala itu saya seperti mimpi. Makanya saya bilang dengan anak-anak gembala bahwa kamu tidak boleh bilang asal harus menjadi gembala. Tetap kembali ke laptop. Untuk pemuda, haleluya, puji Tuhan. Jadi sampai di mana mau lari terbunyi juga tetap Tuhan yang panggil, Tuhan selalu berdoa. Saya dipanggil Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga komitmen Yosua itu, Yosua tidak keberatan terhadap panggilan Tuhan ini. Ya, Yosua memberanikan diri karena dia bisa lihat banyak perkara yang Tuhan lakukan bagi orang Israel. Yosua telah menikmati campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan tunjukkan bagi orang Israel. Bukan sekedar Yosua ini adalah orang muda yang cakap, orang muda yang pintar, orang muda yang terlatih, orang muda yang terdidik. Tetapi Yosua berpegang pada ketetapan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu hal-hal yang penting yang dipegang oleh generasi muda. Oleh sebabnya itu, kadang cuaca yang buruk jadi hambatan buat kita. Badai itu datang jadi hambatan buat kita. Tantangan itu datang, kita keberatan terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Justru dalam kelemahan kita tidak Tuhan akan angkat kita. Amin. Sehingga di dalam perjalanan kerohanian kita, bahwa ada masa depan yang menunggu kita. Ada masa depan yang menanti kita. Sebabnya itu, sebagai anak-anak muda, generasi muda, bahwa hari ini, dalam cerita firman Tuhan ini, dalam ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi perjanjian Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhan berkata kepada Yosua bahwa hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Apakah waktu Yosua keberatan terhadap suara Tuhan ini? Tidak ya. Yosua tidak keberatan. Waktu itu Yosua buat argumentasi atau alasan bahwa saya belum punya pengalaman. Tidak. Haleluya. Yosua apakah waktu itu bilang saya tidak mampu? Tidak. Tetapi Yosua buat kesepakatan untuk melangkah di dalam pelayanan itu. Firman Tuhan berkata di dalam janji firman Tuhan itu bahwa seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Ini janji. Amin. Ya. Janji firman Tuhan itu apakah Tuhan hanya sekedar berjanji? Apakah waktu Tuhan berjanji, mungkin Tuhan hanya senang dengan kehadiran Yosua waktu itu? Kesiapan Yosua waktu itu. Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki buatnya, telapak kaki Yosua, itu Tuhan sediakan. Amin. Iya. Kalau sekarang Bapak Tekinawi datang ke wilayah 1 Nabila Timur, dia bilang saya akan berikan daerah antara SP4 dengan SP3 Lagari untuk generasi muda duduk di tempat itu. Belum ada perintah, pasti lain yang pergi ke tempat sana dulu. Amin.
Karena saking semangatnya berita yang disampaikan oleh Tuhan itu. Sehingga Yosua melakukan setiap perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan telah janjikan. Itu sebabnya janji Tuhan itu setiap tempat yang kita injak itu Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Ya. Lalu kadang-kadang kita keberatan, kita buat alasan. Harusnya belum pernah sampai di tempat itu. Kenapa Bapak Gembala tulisan ke sana? Ya. Jadi ini tantangan buat kita. Saya bertumbuh, jadi anak remaja, kita tidak kenal perahu waktu itu, tidak kenal mesin. Motor temper itu tidak kenal, speed boat itu tidak kenal. Itu hanya dayung dengan sepenggal surat. Bapak Gembala saya itu sekretaris wilayah. Ketika beliau konsep surat, itu harus bawa dayung ke Waren. Siapa pernah sampai di Waropen? Ya, dari seluruh pasung pada yang sepenggal kertas catatan biasa saja ini. Belum memiliki jadi. Hanya konsep saja, itu harus bawa dayung dia. Makanya saya suka cerita teman-teman Gembala. Badayung itu dari surat sepenggal yang terberarti itu. Badayung sampai di Pasir Panjang Nonomi, kita harus jalan naik gunung lagi. Sampai ke wilayah tinggal di Tanjung Sabarbai kalau terhadap di Pulau Naus. Jalan kaki sampai di tempat itu. Bayangkan satu hari itu harus jalan kembali. Ketua wilayah baca-baca selesai, mana yang dirubah, mana yang dicoret, mana yang ditambahkan. Selesai, bawa kertas sepenggal itu bawa dari kembali. Tapi tengah malam itu tiba di rumah pastor. Makanya saya waktu jadi ketua wilayah saya tidak pernah takut. Karena saya pengalaman rohani ada. Haleluya. Iya. Banyak orang keberatan karena saya jadi ketua wilayah sama mudah sekali. Jadi artinya pengalaman rohani itu bawa saya untuk beranikan diri untuk melayani itu. Padahal itu tiba baru Bapak Gembala taruh konsep itu ditaruh begini. Kertas yang dulu, kertas sheet itu kasih masuk putar-putarnya baru titik. Selesai itu bawa surat itu badai lain badai ke timur, laut lain badai sampai ke Wapogat. Tapi apakah waktu itu kita keberatan tuh sakit? Tidak, kok tidak sakit. Cuaca memburuk atau dalam baju panas kayak hujan dengan baju sampai basah kulit sampai kering di badan. Kau semangat melayani Tuhan. Akhirnya hari ini kita punya generasi semua jadi hamba Tuhan. Haleluya. Ada jadi pejabat tapi tetap jadi hamba Tuhan. Ada jadi kepala jemaat, jadi pejabat tapi jadi kepala jemaat. Ya, ada jadi kepala dinas tapi jadi kepala jemaat. Artinya Tuhan memperhitungkan apa yang kita kerja. Jadi Tuhan menilai, mengukur apa yang kita kerja sesuai dengan standar ukuran Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hari ini pekerjaan Tuhan di Nagari Timur ini berat. Bukan ketua wilayah sendiri yang urus. Itu pekerjaan wilayah orang. Kau tidak perlu. Haleluya. Ini pekerjaan itu sudah jatuh di atas pundak kita. Sehingga tidak ada orang yang buat keberatan dengan Tuhan. Karena ini pekerjaannya Tuhan, bukan ketua wilayah, bukan ketua perguruan wilayah dengan pekerjaan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya umur 20 tahun saja jadi sesi kerohanian kedua wilayah. Jadi Waropen itu tidak ada anak-anak kecil yang dulu di wilayah, tidak ada itu. Sehingga mereka menghargai pekerjaan Tuhan. Hanya mungkin anak kecil itu saya saja yang dulu di pemuda wilayah. Saya kurang tahu karena mungkin bapak ketua wilayah jadi. Makanya saya bilang kalau jadi gembala itu tahun 96, 97 saya jadi gembala jemaat. Karena saya bapak ketua wilayah. Tapi Tuhan bawa kita lewat proses di mana kita harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kita menikmati nasihat-nasihat, menikmati didikan-didikan. Jadi kalau ada orang muda, generasi muda, pemuda wilayah Satu Nagari Timur,
Kalau Bapak Gembala marah, itu saya tahu. Amin. Kalau Bapak Gembala tegur dengan kasar, itu saya. Saya itu, ini hari yang akan duduk. Mama Gembala datang bilang, kok mana kecil saja. Bicara sampai kata-kata yang santai saja. Ini kan jadi, kita jalani. Amin. Dapat kata-kata yang aduh berat sekali. Tapi saya tetap terima sebagai anak, juga terima sebagai seorang anak. Saya jalani, saya mau lihat apa yang mau bicara itu betul atau tidak. Tapi saya jadi gembala, Mama Gembala bilang dengan saya, kau yang suka jadi gembala, urus kau jemaat sendiri, kau urus kau sendiri. Saya tidak pernah marah dengan kata-kata itu. Santai saja. Saya datang duluan melayani di sini, baru nanti Mama Gembala akan datang dengan anak-anak. Mama Gembala bilang, kamu pergi sudah karena kamu mau jadi gembala, jadi kamu pergi sudah. Tapi akhirnya hari ini kita tetap masih setia melayani. Jadi bagaimana Tuhan bawa kita melintasi berbagai macam peristiwa hidup yang membuat kita menjadi sakit. Dengan kata-kata cuma bilang antara sakit. Sehingga ada kita lagu, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Dan itu kenyataan, jadi orang menyanyi. Kalau bukan kenyataan tidak mungkin orang capek-capek bikin naskah dari lagu itu. Itu sebabnya kadang-kala kita dengar nasihat, apalagi gembala tegur, aduh itu berat sekali, ya. Tetapi bagaimana Tuhan bawa kita untuk meresponi nasihat-nasihat itu, menerima nasihat-nasihat itu, menerima didikan-didikan itu, sehingga kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Ya, kepemimpinan ini akan selesai. Ya, ketua pemuda wilayah akan jalani masa jabatan periode ini sampai selesai. Ada generasi baru yang akan bangkit. Tetapi tujuan utama kita itu harus masuk karena perjanjian yaitu surga. Akhir dari perjalanan ini harus terakhir di surga. Jangan salah jalan ke neraka. Perjuangan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita sendiri yang tentukan setiap langkah kita untuk bisa masuk tanda perjanjian tanah Kanaan itu. Jadi mau hujankah, mau panaskah, tetap cinta kita terhadap Tuhan, cinta kita terhadap pelayanan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, regenerasi ini sangat penting. Ya, di dalam pelayanan Musa pun sudah tahu bahwa nanti dia akan mati. Sehingga firman Tuhan ini Yosua sudah ingatkan, Musa telah ingatkan Yosua untuk harus tetapkan langkah di dalam pelayanan bersama dengan Musa. Tapi akhirnya waktu Musa mati, perjanjian Tuhan yang pernah Tuhan pesan kepada Musa bahwa hanya Yosua yang memenuhi syarat untuk menggantikan Musa. Kalau mau pilih bodi, pasti semua orang maju. Tapi Tuhan pilih hati. Amin. Sehingga Samuel datang ke keluarga Yesai, dilihat anak-anak kita yang luar biasa, bodi bagus-bagus semua keluar. Dan mungkin 10 orang berbaris, pukul depan, 9 jatuh di belakang. Tapi Samuel tanya, ini kok anak-anak semua nih kan? Dia bilang, aduh, tinggal yang terakhir dia. Tapi dia ada di hutan, dia ada jaga ternak-ternak di kandang, di padang sana. Nah, pergi bawa dia datang. Dalam perjalanan, Alkitab bilang wajah dari Daud itu kemerah-merahan. Karena memang terik matahari, cuaca yang panas, sehingga waktu Daud hadir, Tuhan bilang kepada Samuel, kurang dia. Amin. Sehingga siapa tahu dalam deretan ini ada yang bisa jadi ketua wilayah. Haleluya.
Karena dia bilang haleluya ya. Karena memang berat toh. Mungkin dia datang ini ada yang jadi gembala jemaat. Karena dia bilang haleluya. Ya. Mungkin dia datang ini ada yang jadi ibu gembala. Oh, puji Tuhan. Tapi kenapa ada suara pria yang kelihatan? Ya, yang suaranya yang Bapak Gembala perlu itu suara perempuan. Ya, puji Tuhan. Kenapa salah kalau kami di gembala kan? Takut jadi ibu gembala. Ya. Itu nih hari ini cari upah, cari pahala. Amin. Cari surga. Sehingga yang terpenting di sini kita sebagai orang-orang muda ada tujuan. Ada visi kita ke depan. Dalam perjalanan masa muda ini, yang kita kejar itu apa? Adalah tujuan kita. Visi kita, yaitu kita harus menceritakan kebaikan Tuhan selama kita hidup di dunia. Karena akhir dari perjalanan hidup di dunia ini, kita harus ketemu dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 6 itu bilang, hiduplah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya, pengalaman Salomo ini tentang didikan itu menjadi satu ingatan kepada Salomo terhadap orang-orang Israel. Baik itu waktu mereka berada di pembuangan di Babylon, tetapi juga waktu mereka kembali ke Yehuda. Sebab itu, di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa didikan itu sangat penting. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi hari ini kalau kita datang ibadah ini jalan yang patut bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kenapa kita disebut sebagai anak Tuhan? Kalau kita tidak disebut anak Tuhan, berarti jalan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Untuk itu, dalam kelanjutan dari ayat ini, sehingga pada masa tua kita tidak bisa menyimpan dari jalan. Ya, jadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini, firman Tuhan itu mendidik kita. Paulus bicara kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama itu mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga mendidik orang dalam kebenaran. Ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Jadi fungsi dari firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi kalau ada kesalahan ditegur oleh gembala, terima kasih, Tuhan sudah tegur saya. Haleluya. Bapak gembala itu kalau masalahnya jadi masalah saja. Mau bikin masalah dengan saya saja. Akhirnya tidak mau melayani. Besok pasti ngerses. Kemarin bapak singgung-singgung sama. Saya tersuka. Pasti aku untuk besok bagaimana? Kemarin bapak gembala, bapak bicara di mimbar kita malu. Ya. Saya pernah tidak pakai dasi saja. Penghormat tidak hormat, tunggu saya pakai dasi baru dihormat. Dan bapak tua. Bapak pendeta Kristen aku. Beliau hormat dalam ulang tahun pemuda yang mengundang banyak orang datang. Saya mau malu bagaimana? Itu orang tua yang bicara, apa tua yang bicara, jadi saya tunduk. Mau proses mulai bagaimana setia. Ya. Jadi beliau bilang, sebelum saya berdiri di mimbar, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya tunggu untuk yang tarik pas tadi, pergi pakai dasi. Karena di pastori kami rumah pastori di sana itu, ada tanduk rusa yang ada gantung di pastori Pondok Dalpi. Nanti sebentar lihat ada tanduk itu tanduk yang ada di rumah pastori di Barope. Ya, itu tempat kami kasih gantung dasi-dasi semua di situ.
Beliau tidak khotbah, tunggu. Tapi datang ke pastori, mau jengkelkah, mau marahkah, mau masuk dalam gereja juga malu. Apalagi cewek-cewek cantik ada di dalam gereja. Tapi harus ikat kasih, lihat di kaca selesai, masuk duduk baik-baik, baru pengkhotbah atau bapak saya mulai baca ayat Alkitab itu. Dan bila gini orang tua satu dibikinkan malu depan banyak orang. Tapi yang jadi masalah itu proses. Amin. Apakah waktu sama tidak marah? Haleluya. Akhirnya waktu saya jadi gembala, kalau bapak Tuhan datang khotbah di rumah. Beliau datang khotbah. Dan itu hasil di mana kita dididik. Saya pikir kalau sekarang ini ada yang dapat marah, aduh pasti kan tinggal gereja, itu pindah ke gereja lain lagi. Haleluya. Jadi akhirnya Tuhan bawa kita supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada 3 bagian yang hari ini tadi saya bilang khotbah singkat, tapi kalau 1 jam kita jalani. Yang pertama adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan di sini di mana Tuhan percayakan Yosua untuk pimpin bangsa Israel. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita dipercayakan, berarti jaga kepercayaan itu dengan baik. Haleluya. Pegang apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita. Bukan kita mampu, bukan kita kuat, tetapi bagaimana hari ini kita mau terima pekerjaan dari Tuhan. Hari ini saya pernah lihat pemuda wilayah yang bisa laksanakan tugas wilayah. Wilayah suruh antar surat ini ke sana. Seperti yang tadi Bapak Gembala sudah cerita. Makanya saya kalau kerja saya tidak suka untuk suruh orang kerja. Ya, saya punya kebiasaan itu, saya tidak suka bikin repot orang. Apa yang saya mau kerja, saya kerja. Dan tidak bisa suruh mari. Jadi mungkin orang pikir anak-anak banyak di pastori, saya duduk begini, kerja ini. Tanya orang, tanya pemuda di pondok dalam. Ya, dalam mulut saya tidak pernah ajak untuk kerja ini, tidak. Saya suka kerja karena memang saya anak di pastori. Saya anak lahir besar dan hidup di pastori. Makanya pengalaman itu bawa saya sampai hari ini. Saya mati juga, saya akan terapkan di anak-anak. Ya, sehingga kita harus hidup melakukan ketaatan itu penting dalam kehidupan kita atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau Bapak Gembala suruh kita kerjakan apa yang diperintah, kerjakan. Karena itu pekerjaan Tuhan. Jadi jangan bilang melayani itu beri di mimbar, itu pelayanan. Amin. Tapi di mana kita laksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan kepada kita, itu kepercayaan dan itu pelayanan. Haleluya. Ya. Sehingga dari situ Tuhan akan lihat kita. Murid-murid Yesus itu tidak ada yang Yesus jumpa mereka untuk tidur main HP, main game. Ayo kau tembak betul. Tidak itu. Tapi Yesus berjumpa dengan mereka itu waktu mereka kerja. Yang dinilai itu adalah kepekaan terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga waktu nanti Tuhan suruh orang utus 2 orang yang malas ini tidak akan ikut yang rajin. Pasti yang rajin itu yang pergi. Amin. Yang sudah kerja itu nanti dikerjakan pekerjaan untuk tolong yang pemalas itu. Sehingga dalam metode Tuhan tidak perlu orang pemalas. Amin. Tuhan hanya perlu orang yang percaya. Artinya orang yang dipercayakan. Sehingga kita mau jadi orang kepercayaan Tuhan harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu sebabnya di saat ini biar hujan tapi hidupnya hampir penuh juga. Ya, haleluya. Kami hebat. Harus begitu. Lalu yang kedua iman.
Sebagai orang muda harus selalu beriman kepada Tuhan. Ya, jadi jangan kita hanya bicara iman, tapi kita memang sama sekali tidak beriman itu percuma. Ya, jadi iman itu timbul di mana? Iman itu tidak timbul kita main HP. Iman itu tidak timbul waktu kita duduk di rumah kosong. Iman itu tidak timbul waktu kita duduk sama bisa tuh. Ya, tapi iman itu timbul waktu kita dengar firman Tuhan. Jadi Yosua ini punya iman timbul itu karena perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada segenap orang Israel. Yosua sendiri dengar. Amin. Yang Tuhan sampaikan kepada segenap orang Israel itu Yosua dengar. Sehingga ketika Tuhan percayakan Yosua, iman itu timbul karena memang dia lakukan firman, dia dengar firman. Haleluya. Lalu yang ketiga, Yosua memiliki akal sehat yang luar biasa dalam kehidupan Yosua, sehingga akal ini merupakan sarana untuk dimana kita terima sesuatu yang mungkin pelajaran di sekolah, guru mengajar, kita cerna apa yang dapat dijelaskan. Sehingga mulai pemahaman-pemahaman itu tertanam, pelajaran-pelajaran itu tertanam, sehingga sampai kita tua pun masih ingat dulu cerita sama kita, apalagi guru sekolah itu. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kalau guru sekolah minggu, kita punya guru sekolah minggu cerita, kadang panjat pohon kelapa, turun pohon pinang, tapi itu berguna buat kita. Amin. Ya. Saya waktu kecil ada satu ayat firman Tuhan di Mazmur pasal 2 ayat 14 tidak salah. Berpatiku di celah-celah batu di persembunyian di dari bumi. Perlihatkan wajahmu, perlihatkanlah suaramu. Sebab tentu suara tidak berkuasa. Padahal ini nih kata cinta. Dulu orang belum kenal HP itu mungkin ada amplop cinta, ada kertas cinta yang biasa berpacaran lewat kertas itu kita mainkan kata-kata hidung agung. Tapi itu memang satu ayat hafalan waktu kecil. Sama satu sesuai ini. Haleluya. Jadi artinya bahwa kita lewat proses-proses yang sulit, tetapi Tuhan punya rencana yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab ketika Tuhan percayakan kita, maka Tuhan melihat kualitas dan kepercayaan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kalau kita melayani, orang bilang, laki-laki itu cara benar, itu cara beres, apa? Itu melayani. Bisa tuh, kenapa itu melayani? Ya. Firman Tuhan bilang, Timotius bilang, jangan seorang pun menganggap engkau apa? Rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam bagi sebuah orang dalam apa perkataanmu, ya dan selanjutnya. Jadi semua itu kita akan jadi teladan. Gaya bicara orang nilai dulu. Memang itu yang anak-anak pemuda itu baik sampai itu rajin sampai sehingga ada yang bisa gambar kita, ya ada yang bisa di nomor WA dan lain sebagainya. Tapi itu bukan tujuan. Amin. Tujuan itu bagaimana kita respon terhadap firman dan kebenaran itu. Sehingga kita akan bertumbuh, kita akan menjadi generasi-generasi yang hidup takut kepada Tuhan. Kita akan menjadi generasi-generasi yang dipandang oleh Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Sehingga kita ke depan tetap setia, tetap mendukung pekerjaan atau pelayanan
di wilayah Satu Nabire Timur khusus untuk pemuda remaja. Haleluya. Sehingga pemuda tetap akan buat program, pemuda akan buat kegiatan-kegiatan, ya. Sehingga ke depan mungkin ada perkemahan-perkemahan yang dilaksanakan oleh koordinator daerah Papua Tengah, ya kita berbagian dalam pelayanan. Puji Tuhan. Sehingga di sana Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah 1 jam, tapi tidak jadi masalah. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga para pelayan untuk maju ke depan. Kita lakukan pujian yang berkata saat kita melihat jalan. Bahwa jalan Tuhan itu baik bagi kita sehingga melengkapi pelayanan kita di dalam menopang pelayanan yang ada di wilayah Satu Nabire Timur, khusus di pemuda remaja atau pelprak, sehingga tetap kita bersatu. Badai itu datang, tantangan itu boleh datang, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi badai itu datang, kita tetap akan maju terus setia kepada Tuhan. Lakukan pujian saat kita. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya.